Disebut surat Al-A'la karena surat ini dimulai dengan ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Di ayat itu disebut sifat Allah yang maha tinggi. A'la dari kata aliyun, aliyun artinya yang tinggi. Kata kerjanya ala ya'lu, di atas atau tinggi. Sabbihisma rabbik, sabbihisma rabbik. Sabbih ini fi'il amar, kata perintah dari kata sabbaha yusabbihu, tasbihan. Jadi kalau kita mengatakan bertasbih itu dari kata ini, sabbaha yusabbihu tasbihan, menganggap Allah sebagai maha suci. Kita suka mengartikan mensucikan Allah. Mensucikan, saya khawatir kalau tidak ada penjelasan, mensucikan itu seperti mencuci baju, mensucikan baju, mensucikan hati. Nah, ini menganggap Allah sebagai maha suci. Dengan kita memahami bahwa Allah itu maha suci, nanti kita pelajari maha suci dari apa. Kemudian di sini disebut isma rabbik, isma nama, rabbika Tuhanmu. Disebut nama Tuhanmu. Apakah yang dimaksud dengan suci itu namanya Allah atau Allahnya? Yang dimaksud bukan namanya, tetapi Allahnya, meskipun di situ disebutkan isma, ya, karena yang maha suci itu Allahnya, bukan namanya. Al-A'la ini sifat dari Rabbika, Tuhanmu yang maha tinggi. Tentu ketika kita mengartikan maha tinggi, kita jangan samakan dengan tingginya makhluk. Kalau tingginya makhluk itu berarti ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah. Manusia, orang tinggal di apartemen di level atau tingkat yang tinggi. Nah, itu tingginya itu tempat. Kalau kita samakan dengan itu, maka kita bisa terjebak menganggap Allah mengambil tempat. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, baik zatnya maupun sifatnya maupun pekerjaannya. Maka kalau dikatakan maha tinggi, itu bukan lalu seperti manusia, tempat yang tinggi. Ini mirip-mirip juga dengan kalau mengatakan bahwa Allah yang di langit atau Allah yang di atas. Sebenarnya kalau kita mengatakan Allah yang atau Tuhan yang di atas, itu kita menggunakan arti kiasan. Bukan berarti Allah di atas. Kalau Allah di atas, lalu apa yang terjadi di bawah Allah tidak tahu. Jadi itu kiasan. Ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kiasan. Banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu digunakan kiasan. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali kiasan, seperti misalnya wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Kamu jangan membelenggu, jangan membuat tanganmu terbelenggu di leher, dan jangan kamu lebarkan selebar-lebarnya. Ini kiasan, artinya kamu jangan pelit dan jangan terlalu murah hati. Jadi ada di dalam Al-Quran itu kiasan-kiasan atau yang disebut majaz, ya, majaz. Oleh karena itu kita hati-hati ketika membaca Al-Quran. Kalau kita membaca dari terjemah, mungkin kita lalu memahaminya dari teks bahasa Indonesia.
Karena itu mesti kita mempelajari tafsirnya. Kalau kita tidak bisa membaca tafsir yang dalam bahasa Arab, kita bisa membaca tafsir bahasa Indonesia yang penjelasannya relatif lengkap. Seperti misalnya tafsirnya Pak Quraisy, insya Allah bagus. Juga ada tafsir terjemah dari tafsir Al-Munir. Al-Munir itu tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tahun-tahun kemarin itu sering datang ke Indonesia. Beliau adalah dosen di Syria, dosen di Syria. Itu tafsirnya komprehensif dan dia apakah disebut mufassir, lebih sebagai penulis tafsir, karena beliau itu mempelajari berbagai tafsir kemudian beliau rangkum. Kalau mufassir itu ahli tafsir itu seperti Ibnu Katsir, Qurtubi, Qardawi, Ar-Razi misalnya. Nah, itu mufassir. Jadi kita mempelajari kandungan Al-Quran dari uraian-uraian orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Kemudian ketika ayat ini turun, saya mulai dengan yang sederhana dulu. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah ini di dalam sujudmu. Dan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di surat Al-Waqi'ah, Rasulullah bersabda, gunakanlah ini di dalam rukukmu. Jadi kita ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Rujukannya adalah perintah Nabi untuk menggunakan Al-Azim, menyebut Allah yang azim ketika kita sujud. Karena di situ pada perintah fasabbih, bertasbihlah bismi rabbika, dan menyebut nama Tuhanmu Al-Azim yang maha agung. Ij'aluha fi ruku'ikum. Kemudian falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah atau gunakanlah ayat ini di dalam sujud kalian. Maka kita bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi ini otentik dari Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik? Itu waktu Rasulullah menjelang wafat, hanya beberapa hari, turunlah surat yang terakhir, surat yang turun utuh, satu surat yang terakhir, yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Jadi surat ini turun di Madinah, pendek. Meskipun ini pendek, bukan Makkiyah tetapi Madaniyah, karena turunnya setelah hijrah. Ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, di situ Allah menganjurkan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu bihamdi rabbik, sambil memuji Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Nah, berdasarkan surat ini, lalu Rasulullah ketika rukuk dan sujud bacaannya sama, yaitu seperti tadi, ya, ada tasbih, ada tahmid, dan ada istighfar. Nah, terus kita banyak pakai itu. Boleh nggak? Boleh, ya, karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada keterangan semacam itu mengenai sholat, kita boleh pakai
Karena di dalam sholat itu satu-satunya yang paling rigid di dalam kita melakukan kegiatan ibadah. Rigid karena apa? Karena Rasulullah menganjurkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Maka ketika kita sholat tidak boleh menambahi macam-macam. Ya. Kalau mengurangi kebetulan yang sunnah nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ditambah yang lain-lain karena itu rigid harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada dalilnya kita bisa pakai. Saya menyebutkan begini supaya kita itu kalau ada teman kita bacanya kok beda, itu jangan dicap identitas. Oh, bacanya kok tasbihnya seperti itu, subhanallah wa bihamdihi, ini Muhammadiyah nih. Subhanarabbiyal azim, ini orang NU. Nggak ada. Kita pokoknya ngikuti Nabi, ya. Imam kita Nabi. Orang Muhammadiyah mengikuti Nabi, orang NU ngikuti Nabi, orang Salafi ngikuti Nabi. Supaya kita tidak bercerai, tidak benturan, maka kita bilang aku ngikuti Nabi. Ya, jangan aku kan orang Muhammadiyah, maka aku begini, ya, nggak ada itu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan Maha Suci? Saya mencoba merujuk dari ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Mohon maaf, saya tadi mengatakan saya ini sepertinya saya sombong. Tentu berdasarkan bacaan, ya, berdasarkan bacaan yang saya baca ada penjelasan, lalu terus penjelasan itu saya cari dalilnya di dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman di surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Yang saya ambil dari kalimat yang terakhir, subhanallahi wa ta'ala, Allah maha suci dan Allah maha tinggi, amma yushrikun, atas atau dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, berdasarkan ayat ini maka namanya tasbih itu menganggap Allah maha suci dari sekutu apapun. Nah, kalau ada perintah semacam ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika kita membaca, ketika sujud atau rukuk. Kita pakai dalam perilaku sehari-hari. Dari mana kita menangkap bahwa setiap pelajaran dari Al-Quran atau hadis pasti harus kita usahakan, kita terapkan bukan hanya di dalam ritual, tapi dalam perilaku kita, dalam ucapan kita. Kita baca dari awal, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apapun yang Allah kehendaki dan Tuhanmu itu memilih. Jadi Allah menciptakan ada manusia, ada binatang, ada benda-benda mati, terserah Allah. Dan Allah menciptakan itu setiap hari itu ada yang baru, ya. Selalu ada yang baru. Yang baru itu ada yang serupa seperti bayi, setiap hari ada bayi yang lahir, kan manusia baru. Tapi juga ada karakter benda itu baru. Bisa misalnya baru itu asalnya benda, satu benda kemudian mengalami perubahan-perubahan lalu jenisnya menjadi berbeda. Bisa juga Allah menciptakan yang betul-betul baru. Nah, untuk menentukan yang baru atau mengulangi perbuatan Allah itu suka-suka Allah. Mohon maaf saya kalau mengatakan suka-suka tidak berarti negatif ya. Berdasarkan kesukaan Allah dan berdasarkan pilihan Allah. Maka nalahumul khiyarah. Mereka manusia tidak punya wewenang untuk memilih. Ini contoh yang paling mudah. Kita yang ada di
lantai masjid yang bagian depan ini semua laki-laki. Kita nggak pernah minta laki atau perempuan, kita nggak pernah minta Tuhan lahirkanlah saya di muka bumi, nggak pernah. Dan sepasang suami istri itu nggak pernah tahu apakah akan punya anak atau tidak. Ada yang sudah berkeluarga 10 tahun, 12 tahun nggak punya anak, tapi ada yang baru 10 bulan sudah punya anak. Nah, itu suka-suka Allah, dan anaknya itu laki atau perempuan terserah Allah, kita nggak bisa milih. Nah, kalau kita menganggap Allah maha suci, maka kita mengakui hak memilih hanya ada pada Allah. Kalau kita mengeluh, berarti kita keberatan bahwa Allah mempunyai hak prerogatif memilih si A laki-laki, si B perempuan. Jadi mengeluh sama dengan tidak menganggap Allah maha suci. Karena orang mengeluh hakikatnya dia keberatan terhadap suatu kejadian, baik kejadian itu langsung pada dirinya sendiri atau yang ada di sekitarnya. Nah, memang ayat ini turunnya itu konteksnya keputusan Allah dan Rasulnya untuk menikahkan karena lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh. Nah, ayat yang lain yang relevan dengan ini itu Allah memutuskan supaya Zainab nikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu mantan budaknya Ibu Khadijah yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dimerdekakan. Nah, Allah memutuskan Zainab yang orang Quraisy supaya nikah dengan Zaid yang mantan budak. Zainab keberatan. Lalu terus Allah menegur, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil keputusan, kamu nggak boleh milih yang lain. Ya, jadi itu kan pada waktu itu turun, masih ada wahyu yang turun. Sekarang ini tidak ada wahyu yang turun, maka semua yang sudah terjadi itu adalah pilihan Allah. Ya. Contoh yang sifatnya nasional, misalnya contoh yang sifatnya nasional, ketika pilpres ada 3 calon, kemudian yang jadi Prabowo, ini keputusan dari Allah. Curang atau tidak itu kita ya liku-likunya itu macam-macam. Yang secara formal legal maka Prabowo yang jadi. Maka begitu dia jadi, ya udah kita terima. Kita terima. Ini keputusan Allah. Adapun nanti perilakunya Prabowo itu sejalan dengan ajaran Allah atau tidak, kita lihat. Kalau sejalan, perintah dia yang sejalan dengan perintah Allah, kita turuti. Tapi perintah dia yang bertentangan dengan ajaran Allah, kita tidak boleh turuti. Yang tidak boleh dituruti itu perintah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya sudah, itu adalah pilihan Allah. Nah, kita menyebut pilihan yang sudah dilaksanakan oleh Allah, kita menyebutnya qadarullah. Qadarullah. Qadar itu kekuasaan. Nah, ketika Allah itu mempunyai kekuasaan, ketika Allah menerapkan kekuasaannya itu, Allah memilih. Nah, memilih itu yakhtar, memilih. Kemudian Allah mengimplementasikan dalam bentuk qadar atau takdir. Saya teruskan. Contoh ini bahwa Allah itu maha suci dari sekutu. Ada ayat wala taqulu thalathah. Ini saya ambil di bagian tengah supaya tayangannya di sini cukup, ya, supaya frame-nya itu cukup. Wala taqulu thalathah. Kamu jangan mengatakan Tuhan itu ada 3. Jadi ini khitab itu bahasa Inggrisnya address.
Address itu alamat atau orang yang diajak berbicara, itu address. Kalau kita pakai address bahasa Indonesia artinya alamat ya. Jadi address atau khitabnya itu kepada orang-orang Nasrani. Allah melarang mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum, berhenti kamu mengatakan Tuhan itu tiga, itu baik bagi kamu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Nah, terus diikuti dengan subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia Allah kalau dia mempunyai anak. Jadi Allah tidak mungkin mempunyai anak, karena kalau mempunyai anak sama dengan manusia, sama dengan binatang. Kalau sama dengan manusia dan sama dengan binatang, itu namanya sekutu ya, ada kesamaan dengan makhluk. Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk ya, jadi ini mengukuhkan contoh bahwa subhanallah itu Allah maha suci dari sekutu. Ada satu lagi pengertian, Allah itu maha suci dari kekurangan apapun. Misalnya kita untuk manusia itu ada manusia yang pintar, ada yang kurang pintar. Kalau ada orang menganggap Allah itu tidak pintar atau kurang pintar atau salah mengambil keputusan, itu berarti menganggap Allah kurang. Allah salah mengambil keputusan, itu menganggap Allah kurang. Nah, tidak mungkin Allah kurang semacam itu, karena Allah itu sempurna, Allah maha suci dari kekurangan. Saya ambil contoh dari ayat Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal dan menggunakan akalnya dengan baik adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik mereka dalam keadaan berdiri, duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Dan mereka mau memikirkan, merenungkan tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Jadi kita didorong oleh Allah selalu merenungkan ciptaan Allah. Kenapa sih Allah membuat nyamuk? Kenapa sih Allah membuat aku laki-laki? Kenapa sih Allah membuat aku tidak punya pekerjaan? Jadi meskipun kok aku nih cari kerjaan sana sini kok nggak dapat. Terus, nah ini kalau aku sudah berusaha dan aku sudah aku punya kompetensi, tetapi kenapa tidak bisa? Ini pasti Allah mempunyai maksud, ya, kan? Yakhtar, memilih. Berarti Allah memilih supaya saya tidak bekerja. Nah, saya punya teman yang alhamdulillah, insya Allah dia benar dalam berpikirnya. Dia semacam itu. Kok pekerjaan yang sudah ada diberhentikan, terus cari sana sini nggak dapat. Dia kebetulan di rumahnya itu besar, bisa disewakan, ada income. Karena ada yang menyewa kos-kosan begitu, mereka butuh laundry. Ya udah dilayani laundry. Ketika menjelang Lebaran bikin kue. Katanya membuat kue 1 bulan Ramadan itu penghasilannya cukup untuk 1 tahun. Nah, lalu terus kenapa ya kok saya dibuat seperti ini? Lalu dia lihat bapak ibuku makin tua. Tanteku tua sendirian, ada keponakanku yang butuh bantuan. Oh, jadi Allah memutuskan saya untuk tidak terlalu sibuk yang terikat dengan waktu, supaya aku bisa melayani orang tua dengan baik, melayani tante-tanteku dengan baik, dan mengurusi keponakanku yang butuh bantuan. Nah, kalau seperti itu kan berarti dia menerima, tidak berkeluh kesah. Kalau kenapa sih Tuhan kok tidak memberi aku pekerjaan? Kenapa sih kok Tuhan tidak memberi aku pekerjaan? Itu kan menyalahkan Allah. Menyalahkan Tuhan, kenapa engkau mau mengambil keputusan aku tidak punya pekerjaan? Kalau mengatakan atau menganggap Allah itu mengambil keputusan yang salah, itu berarti tidak menganggap Allah maha suci.
Maka hati-hati, tasbih itu tidak cukup hanya di lisan. Lisan itu latihan, ya. Lisan itu latihan, makin sering kita baca makin bagus. Dan itu bobotnya besar, bobotnya tinggi, ya, atau bobotnya berbobot sekali. Kalau kita hanya membaca bobotnya, lalu terus kita cenderung ini pahalanya besar ini, udahlah setiap hari baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya. Tapi tidak menerapkan perilakunya, tidak mencerminkan memahasucikan Allah. Dia baca subhanallah wa bihamdi tapi keluh kesah melulu. Apa artinya? Jadi kita menerapkan ajaran Al-Quran itu tidak hanya dalam ucapan, tapi juga di dalam perilaku dan pola pikir. Nah, kalau menganggap bahwa Allah kurang atau Allah salah, itu kan pola pikir. Karena pola pikir itu nanti akan mempengaruhi ucapan dan perilaku kita. Kesimpulan, tadi saya teruskan, orang-orang yang ulul albab adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah dan mau merenungkan, memikirkan tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Lalu mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Contoh yang saya kemukakan tadi, Tuhan, Engkau menjadikan aku tidak diterima pekerjaan di sana, tidak diterima di sana, ternyata ada tujuannya, yaitu Engkau memberi aku kesempatan untuk melayani bapak ibuku. Padahal berbuat baik kepada bapak ibu itu kan kunci surga. Jadi berarti Allah, Engkau memberi aku kunci surga, tinggal aku mau enggak memanfaatkan kunci surga ini. Terima kasih Allah, aku akan memanfaatkan kunci surga ini untuk masuk surga dengan cara saya melayani orang tuaku dengan baik. Wah, itu kan nikmat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka nggak usah kita berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesah, cek keimanan kita, ya. Keimanan itu mulai dari pola pikir. Subhanak, maha suci Engkau Allah, maha suci. Engkau membuat ini baik, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau misalnya menganggap kok bisa sih terjadi ada orang ngomong begini, terus ada orang yang mengambil video, terus diupload, terus viral, kemudian dia kehilangan pekerjaan. Kok bisa begitu? Gimana? Kebetulan aja. It's by on coincidence, ya, orang bahasa Inggris ngomongnya by coincidence. Kebetulan aja ini melakukan ini terus terjadi. Itu dia akan menganggap bahwa Tuhan tidak mempunyai campur tangan di dalam peristiwa itu. Terjadi dengan sendirinya. Mana ada di alam raya ini yang terjadi dengan sendirinya? Nggak ada. Skenario Allah itu luar biasa. Dibuat situasinya begini, orang ngomong begini dan sebagainya, yang kemudian menjadi plek, terjadinya seperti itu. Ya, jadi kalau menganggap it was by coincidence, kebetulan aja, itu berarti tidak menganggap Allah Maha Suci. Karena orang itu menganggap peristiwa itu terjadi dengan sendirinya, atau ada pihak selain Allah yang menciptakan itu. Kalau kita memahasucikan Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, gitu. Ya. Subhanak faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa neraka, supaya kita tidak menyekutukan Allah dan tidak menganggap Allah itu kurang. Saya tadi menyebut bahwa kalau Allah melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Bagaimana kalau mengatakan itu tadi, kalau itu secara kebetulan, itu berarti Allah tidak punya campur tangan. Tapi kalau mengatakan begini, kenapa sih Allah membuat misalnya orang yang saya ceritakan tadi, membuat dia tidak punya kerjaan? Ya suka-suka Allah. Terus suka-suka Allah gimana? Ada tujuannya enggak? Enggak ada. Nah, menganggap Allah tidak punya tujuan itu juga tidak menganggap Allah Maha Suci.
Karena kalau orang menganggap Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan sama dengan menuduh Allah itu apa? Coba kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa tujuan, namanya apa? Mohon maaf, saya ambil contoh Pak Basuki ya, karena di depan bisa dilihatkan. Kalau Pak Basuki itu duduknya sambil begini. Mohon maaf Pak, ini senior, tapi saya bukan ngerjain Pak. Karena orang yang berpikir itu berat, kepalanya berat. Maka kita punya kecenderungan ketika berpikir itu menyangga kepala. Itu kalau kita gambaran orang, lukisan atau foto orang yang berpikir itu kan suka begini atau begini, berpikir. Ya, bandingkan dengan yang tidur. Kalau tidur kan berarti nggak berpikir. Nah, kalau kita berpikir nggak akan ngantuk. Nah, itu terus. Kenapa misalnya Pak Basuki nggak begini? Ada tujuannya nggak? Enggak. Ada, cuma nggak nyadar aja. Jadi kadang-kadang ada perilaku kita yang dengan sadar, ada kelakuan kita yang tidak dengan sadar. Tapi sebenarnya kalau dirunut, ada juga tujuannya begini supaya kepala ini tidak terlalu berat, disanggah begitu. Nah kalau ada orang berbuat sesuatu tanpa tujuan, itu namanya orang apa itu? Gila. Contoh yang paling gampang, Pak Andi, mau nggak aku jodohin sama wanita itu? Lihat tuh, cantik sekali. Terus, oh iya cantik sekali. Terus beberapa menit kemudian senyum-senyum sendiri, nggak ada temennya, nggak ada apa. Orang yang senyum sendiri tidak kelihatan tujuannya, kita menyebutnya orang gila. Kalau kita menganggap Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan, sama dengan menuduh Allah gila. Masya Allah, naudzubillah, subhanallah. Ya. Jadi hati-hati. Intinya adalah bahwa Maha Suci Allah itu Maha Suci dari dua hal. Kemusyrikan, syirik atau sekutu, dan satu dari kekurangan apapun. Maha Suci dari apapun yang tidak layak bagi Allah sebagai Tuhan. Nah, kemudian Allah menganjurkan kita itu latihan. Ya. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Sabarlah kamu atas apa yang diucapkan mereka, supaya kamu bisa sabar, bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu. Wasabbih bihamdi rabbik, ini subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ada tasbih, ada tahmid. Qabla dhulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Artinya pagi, sore, siang, malam. Wa min ana'il lail, juga di tengah-tengah malam kamu bertasbihlah. Fasabbih wa atrafan nahar, juga di ujung hari, ujung siang hari. La'allaka tardha, supaya kamu merasa ridha. Jadi supaya kita bisa merasa ridha, kita latihan dengan bertasbih pagi, sore, siang, malam, terus saja. Nanti kamu akan merasa ridha itu bisa menerima dengan lapang dada, dengan senang hati. Nah, kalau bisa menganggap bahwa ya udah, ini semuanya untuk qadarullah, dan apapun yang dilakukan oleh Allah pasti baik, karena Allah tidak menciptakan suatu apapun sia-sia, dan tujuan Allah pasti baik.